Jangan lagi di antara kalian ada yang utak-ngatik keturunan Ba'alawi. Jadi kalau kemudian ada yang utak-ngatik Ba'alawi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tolong catat ini untuk para alumni. Yang lain terserah, Abi tidak ikut-ikutan. Untuk alumni saja ini ya. Tega mengutuk wali pribumi demi membela Ba'alwi, langsung mati seketika. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillahi min dzalik. Hanya demi membela Ba'alwi, tega-teganya berani mengutuk para wali pribumi. Mengutuk orang beriman itu laksana membunuhnya. Oleh sebab itulah jangan mudah-mudah kita mengutuk sesama orang beriman, karena kutukan itu seperti membunuhnya. Hal ini sesuai dengan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man la'ana mu'minan fahuwa kaqatlihi." Man bermula siapa saja la'ana yang mengutuk. La'ana, laknat dalam bahasa Indonesia adalah mengutuk. Siapapun yang mengutuk mukminan pada orang yang beriman, fahuwa kaqatlihi, maka bermula dia yaitu seperti membunuhnya. Mengutuk itu laksana membunuhnya. Jangan mudah-mudah mengutuk siapapun, terutama mengutuk orang yang sesama muslim, mengutuk orang yang beriman. Siapapun yang mengutuk orang beriman maka itu sama saja dengan membunuhnya. Rawahu al-Bukhari, rawat dalam riwayatkan hubal hadis al-Bukhari oleh Imam Bukhari, nomor hadis 6047. Wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 110. An Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu an, dari Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu an. Sedangkan di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza la'ana syai'an su'idatil la'natu ila as-sama'i fatughlaqu abwabus sama'i dunaha thumma tahbitu ilal ardi fatughlaqu abwabuha dunaha thumma ta'khudhu yaminan wa shimalan fa idza lam tajid masaghan raja'at ila alladhi lu'ina fa in kana lidzalika ahlan wa illa raja'at ila qailiha. Ini hadis sahih juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 4905 dari Abi Darda radhiyallahu anhu, yang artinya begini: sesungguhnya seorang hamba apabila mengutuk sesuatu ini tidak hanya mengutuk manusia, apalagi mengutuk manusia yang beriman. Nah, ini apabila seorang hamba mengutuk sesuatu, su'idatil la'natu ila samai, maka kutukan itu akan naik kepada langit. Kutukan itu akan melesat ke atas menuju ke langit. Fatughlaqu abwabus samai tunah. Lalu pintu-pintu langit akan ditutup, dikunci selain laknat itu. Tsumma tahbitu ilal ardi, kemudian laknat itu akan turun ke bumi. Fatughlaqu abwabuha tunah. Lalu pintu-pintu bumi ini juga ditutup oleh Allah. Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimalan. Kemudian laknat itu akan mencari orang yang dilaknat ke kanan dan ke kiri, mencari ke kanan dan ke kiri. Fa idza lam tajid masaghun, lalu apabila dia tidak mendapatkan tempat keluar, dia laknat itu tidak mendapatkan tempat keluar maupun tempat masuk, raja'at ilal ladzi lu'ina, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang dilaknat. Fa in kana lidzalika ahlan, jika orang yang dilaknat itu memang ahli dilaknat. Jadi kalau memang yang dilaknat itu sengaja mendapatkan sesuatu yang dibenci oleh Allah, kemudian dia memang ahli harus dilaknat, maka laknat itu akan kena kepada orang yang dilaknat.
Lalu apabila orang yang dilaknat itu bukan ahlinya, wa illa ruja'at ila qailiha. Dan jika orang yang dilaknat itu bukanlah orang yang semestinya dilaknat, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang melaknat. Kutukan itu akan langsung kembali menghantam kepada orang yang mengutuk. Inilah bahayanya orang yang mengutuk apapun. Oleh sebab itulah, jangan mudah-mudah kita melaknat atau mengutuk apapun. Bahkan walaupun toh kita dalam keadaan marah sekalipun, dengan kutukan, dengan laknatan, maka jangan sekali-kali mengucapkan laknat atau kutuk. Laknat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya kutuk, dua-duanya sama. Kutukan dan laknatan sama. Walaupun toh kata-katanya disampaikan dengan ada tambahan jangan-jangan kutukan Allah. Nah, jangan-jangan kutukan Allah ini kan sudah praduga, sudah menyangka. Sedangkan orang-orang yang berani utak-atik tentang nasab alwi ini berdasarkan ilmu pengetahuan. Jangan membatasi ruang lingkup ilmu pengetahuan. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semoga kejadian yang sudah terjadi, sudah viral di mana-mana, setelah memberikan wasiat melarang para alumninya untuk otak-atik Pak Alwi, untuk tidak otak-atik Pak Alwi, kemudian sesaat itu langsung beliaunya dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluhu. Oleh sebab itulah, mari kita sadar di tanah Banten ada ulama-ulama yang sepuh semisal Abuya Dimyati, Abuya Muhtadi. Abuya Muhtadi salah satu putra dari Abuya Dimyati. Di Banten masih banyak sekali ulama-ulama yang sepuh yang mendukung apa yang dilakukan oleh Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nah, jangan sampai kita lupa bahwa perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Toh yang diteliti hanya nasab dan hanya kelakuan yang buruk-buruk, bukan menghantam seluruhnya yang baik-baik. Tidak, yang baik tetap baik, yang buruk tetap buruk. Inilah kita sebagai manusia harus adil. Jangan hanya kepingin di alam dipuji oleh orang-orang Yaman, kemudian kita justru berani dan tega mengutuk para wali Allah yang ada di pribumi. Jika memang benar wali-wali Yaman itu hebat, bisa mencegat roh arwah, bisa mencegat malaikat Israel, maka tolong cegat tuh malaikat Israel yang membawa rohnya seorang kiai. Cegat malaikat Israel, kemudian rohnya suruh mengembalikan kepada beliau. Jika tidak, maka umat Islam Indonesia harus segera sadar. Jangan mau dibodohin dengan dongeng-dongeng yang mereka menghalalkan segala sesuatu. Demikianlah, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia.